Oke, One Piece Lover. Kita kembali di channel Siataha TV. Bintang tamu kita kali ini spesial banget, Kak Sherina Munaf. Kali ini kita menyelami dunia bajak laut, buah iblis, dan ya, seorang kapten bertopi jerami. Haha, benar. Nah, analisis ini mengajukan satu pertanyaan besar yang provokatif. Bisakah sebuah manga atau anime menjadi medium filsafat yang serius? Dan menurut penulisnya, jawabannya iya. One Piece itu katanya bukan sekedar hiburan, tapi sebuah mitologi modern. Bobotnya bisa disandingkan dengan epos klasik seperti Mahabharata atau bahkan Lagaligo dari Nusantara. Wow, itu klaim yang sangat berani. Epos-epos itu kan fondasi peradaban ya. Jadi mengatakan sebuah manga melakukan hal yang sama untuk generasi sekarang, itu taruhan yang tinggi sekali. Karena gini, seperti dalam mitologi klasik, dunia One Piece itu bukan sekedar latar belakang, dunia itu sendiri adalah karakternya. Oke. Dan sumber Anda menyoroti bagaimana Oda membangun dunianya dengan detail yang obsesif. Benar, ada lautan yang absurd, pulau-pulau dengan iklim yang tidak masuk akal, dan tentu saja garis pemisah dunia yang kolosal itu, Red Line dan Grand Line. Betul. Awalnya saya pikir ini cuma fantasi liar, tapi analisis ini menyebutnya mirip dengan peta dunia mitologis kuno yang membagi dunia secara sakral. Ada dunia para dewa, dunia manusia, dan dunia bawah gitu. Nah, apa yang menarik di sini adalah bagaimana penulisnya mengidentifikasi struktur kekuasaan tripartit atau 3 lapis yang mencerminkan pembagian sakral itu. Tripartit, oke. 3 lapis ya? Ya, pertama di puncak. Ada pemerintah dunia dan kaum naga langit, para Tenryubito. Mereka kan tinggal di tanah suci Meigyo-Wise, di atas Red Line. Sumber ini menyebut mereka aristokrasi para dewa. Aristokrasi para dewa, wow. Mereka tak tersentuh, absolut, dan hidup di luar hukum yang mereka ciptakan untuk orang lain. Jadi Oda bukan sekedar menggambar peta, tapi dia seolah-olah membangun sebuah, peta teologis gitu. Itu benar-benar mengubah cara saya melihat setiap pulau yang mereka kunjungi. Tepat sekali, itu bukan cuma tempat, tapi simbol dari tatanan kosmik ini. Lalu lapisan keduanya? Lapisan kedua, di lautan yang luas. Ada para bajak laut dan kaum tertindas. Analisis ini menyebut mereka manusia bebas dan pembangkang. Oke. Mereka adalah elemen manusia yang menolak, menantang, atau sekedar mencoba bertahan hidup di bawah tatanan para dewa itu. Dan yang ketiga? Lapisan ketiga, seringkali di bawah atau di pinggiran ada ras-ras lain. Manusia ikan di pulau manusia ikan yang letaknya di dasar laut atau suku mink di punggung gajah raksasa. Mereka disebut makhluk marginal dan semi-mitologis. Yang seringkali jadi korban atau terlupakan dalam konflik besar antara 2 lapisan di atasnya. Persis. Wow. Jadi setiap petualangan bukan hanya perjalanan dari titik A ke B, tapi perjalanan melintasi hierarki kosmik ini. Dari dunia manusia biasa ke hadapan dewa, lalu turun ke dunia bawah. Ini membuat struktur ceritanya terasa jauh lebih epik ya. Implikasinya adalah setiap lokasi punya bobot simbolis. Ini bukan sekedar geografi, tapi kosmologi. Dan di dalam kosmologi inilah muncullah seorang pahlawan. Luffy? Nah, ini bagian yang saya sangat suka dari analisisnya. Dia disebut sebagai arketip pahlawan klasik, seperti Rama atau Arjuna. Tapi ada satu pembeda kunci. Apa itu? Yaitu apa yang penulis sebut sebagai kekonyolan eksistensial. Tunggu, istilah ini terdengar berat. Maksudnya apa ya? Intinya begini, pahlawan klasik biasanya kan agung, berwibawa, penuh perhitungan, seringkali keturunan dewa. Arjuna dapat nasihat dari Krishna, Rama itu titisan Wisnu, mereka punya takdir besar. Oke, jelas. Luffy, dia digambarkan sebagai manusia yang belum dewasa, bodoh, rakus, ceroboh, dan sering bertindak impulsif. Nah, kekonyolan eksistensial itu adalah argumen bahwa justru dalam kebodohan dan kesederhanaan itulah letak kekuatannya yang sejati. Jadi, kekuatannya bukan datang dari takdir ilahi, tapi dari ketulusan hatinya yang polos itu. Awalnya terdengar aneh, tapi kalau dipikir-pikir, masuk akal juga. Dia kan nggak punya agenda tersembunyi. Benar. Keinginannya sederhana, makan daging, melindungi teman, dan menjadi bebas. Betul. Sumber ini berpendapat bahwa ini adalah arketipe pahlawan yang sangat modern. Pahlawan yang kekuatannya lahir dari luka yang berhasil disembuhkan, seperti kehilangan kakaknya Ace.
Dan dari kesetiaannya pada hal-hal kecil, bukan dari status dewa. Dia bukan pahlawan yang sempurna. Dan justru disitulah letak kekuatannya yang paling besar dan relevan untuk kita sekarang. Sikap Luffy yang menentang status quo ini sepertinya bukan cuma soal kepribadian ya. Ini membawa kita ke gagasan lain dalam analisis ini. Tentang moralitas. Moralitas. Di dunia One Piece, Angkatan Laut kan punya slogan keadilan absolut. Tapi mereka seringkali digambarkan lebih kejam dari bajak laut. Dan ini adalah fungsi fundamental dari mitologi, mempertanyakan nilai-nilai yang sudah mapan. Penulisnya secara cerdas menghubungkan ini dengan mitos Yunani kuno. Oh ya, Ada Prometheus yang mencuri api dari para dewa untuk diberikan kepada manusia. Di mata para dewa Olympus, dia kriminal besar. Tapi di mata manusia, dia pahlawan terbesar. atau kisah Antigon yang dihukum mati karena menentang perintah raja untuk menguburkan jenazah saudaranya. Dia memilih hukum ilahi di atas hukum negara. Tepat. Cerita-cerita ini memaksa kita bertanya, apa itu keadilan yang sejati? Apakah keadilan itu sama dengan hukum? Dan One Piece melakukan hal yang sama setiap saat. Betul. Konsep keadilan absolut yang dipegang Laksamana Akainu misalnya, membenarkan genosida di Ohara. Di sisi lain, ada perwira angkatan laut seperti Smoker atau Fujitora yang terus-menerus bergulat dengan nurani mereka. Karena mereka melihat sistem yang mereka layani seringkali korup dan tidak adil. Benar. Jadi, One Piece nggak memberi kita jawaban mudah tentang siapa yang baik dan siapa yang jahat. Sebaliknya, ia melempar pertanyaan itu kembali kepada kita. Ini bukan sekedar dunia fantasi, tapi sebuah laboratorium moral. Kalau kita tarik benang merahnya, pergulatan moral ini membawa kita ke inti kedua dari analisis Anda, filsafat eksistensial. Nah, ini dia. Gagasan bahwa hidup ini pada dasarnya tanpa makna yang pasti, dan kitalah yang harus menciptakannya lewat pilihan dan tindakan kita. Oke, ini mulai masuk ke ranah yang lebih dalam. Bagaimana sebuah cerita tentang bajak laut bisa jadi cerminan filsafat eksistensial? Penulisnya membedahnya lewat karakter-karakternya. Mereka bukan hanya tokoh, tapi simbol dari pergulatan eksistensial. Luffy misalnya disebut sebagai Homo Liberatus. Manusia yang membebaskan diri. Iya, ambisinya menjadi raja bajak laut itu bukan soal menaklukkan dunia, tapi soal menjadi orang yang paling bebas di lautan. Kebebasan adalah nilai tertingginya. Sementara Zoro dengan jalan pedangnya, itu tentang memilih sebuah jalan penderitaan secara sadar. Dia bisa saja hidup normal kan? Tapi dia memilih jalan yang penuh luka demi sebuah kehormatan yang dia definisikan sendiri. Itu adalah pilihan radikal. Dan mungkin contoh yang paling gamblang adalah Sanji. Konflik dengan keluarganya, Germa 66, adalah pertarungan eksistensial murni. Benar. Keluarganya mencoba mendefinisikan esensi dirinya. Dia adalah pangeran, produk rekayasa genetika yang gagal, alat politik. Tapi Sanji menolak semua itu. Dia memilih eksistensinya sendiri. Menjadi seorang koki di kapal bajak laut. Yang menemukan nilai hidup dalam memberi makan orang lain dan melindungi teman-temannya. Ini pertarungan klasik ya. Apakah kamu menjadi apa yang orang lain paksakan padamu? Atau kamu menjadi apa yang kamu pilih sendiri? Saya ingat, analisis ini menghubungkannya dengan kutipan terkenal dari filsuf Jean-Paul Sartre. Eksistensi mendahului esensi. Nah, itu dia. Dan itu adalah jantung dari eksistensialisme. Sartre berpendapat, kita dilemparkan ke dunia ini tanpa cetak biru, tanpa tujuan yang sudah ditentukan. Kita ada dulu, eksistensi. Baru kemudian melalui pilihan-pilihan kita menciptakan siapa diri kita. Esensi. Dan karakter-karakter One Piece adalah perwujudan sempurna dari ide ini. Ambil contoh Nico Robin. Ya, Robin. Seumur hidupnya esensinya ditentukan oleh pemerintah dunia. Dia adalah anak iblis dari Ohara, buronan paling dicari. Eksistensinya adalah pelarian tanpa akhir, penuh pengkhianatan dan ketakutan. Sampai di Enies Lobby.
も一緒に海へ連れてって Betul, ketika dia berdiri di puncak menara dan pemerintah dunia menuntutnya menyerah pada takdirnya, Luffy memintanya untuk mengatakan apa yang sebenarnya dia inginkan. Dan untuk pertama kalinya, Robin membuat pilihan eksistensial untuk dirinya sendiri. Dia berteriak, "Aku ingin hidup." Itu momen yang luar biasa. Itu adalah momen di mana dia merebut kembali hak untuk mendefinisikan esensinya sendiri, bukan sebagai monster, tapi sebagai manusia yang layak dicintai. Saya tidak pernah menyangka akan membahas Jean Paul Sartre saat bicara soal manga bajak laut. Ini benar-benar membuka mata. Dan perjuangan ini, perjuangan menciptakan makna ini, terjadi di dunia yang digambarkan sebagai absurd. Tunggu, absurd di sini maksudnya bukan sekedar konyol atau aneh kan? Apa artinya dalam konteks filsafat? Bukan. Absurd dalam filsafat eksistensial, khususnya menurut Albert Camus, adalah benturan antara dua hal. Oke. Kecenderungan alami manusia untuk mencari makna dan keteraturan di alam semesta, dengan fakta bahwa alam semesta itu sendiri diam, kacau, dan tidak peduli pada pencarian kita. Dan dunia One Piece adalah dunia yang absurd secara harfiah. Tepat. Pemerintah menyembunyikan sejarah 800 tahun, keadilan tidak jelas, nasib bisa berubah dalam sekejap. Mereka harus berlayar di lautan yang tidak punya peta pasti, baik secara harfiah maupun metaforis. Di tengah kekacauan itulah mereka harus menentukan arah mereka sendiri. Persis, ada kutipan kuat dalam materi Anda yang merangkum ini dengan sangat baik. Dunia One Piece mengajarkan bahwa keadilan tidak tunggal. Yang penting adalah keberanian memilih sikap dalam ketidaksempurnaan realitas. Itulah inti dari eksistensialisme, ya. Betul, bukan tentang menemukan jawaban yang benar, tapi tentang memiliki keberanian untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihan itu di dunia yang tidak memberikan jawaban mudah. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir dari analisis ini yang menurut saya paling puitis. Dikatakan bahwa tawa, terutama tawa khas Luffy, Si. adalah sebuah bentuk perlawanan eksistensial. Itu ide yang sangat kuat. Tertawa di hadapan dunia yang absurd, di ambang kematian, atau setelah pertarungan yang mustahil adalah tindakan kebebasan tertinggi. Itu adalah penolakan untuk menyerah pada keputusasaan. Ingat adegan di Logwe Town saat Luffy hampir dieksekusi di panggung yang sama dengan Raja Bajak Laut Goldie Roger. Dia tahu dia akan mati, tapi yang dia lakukan adalah tersenyum lebar. Sama seperti Roger yang tertawa saat menemukan harta karun One Piece di Laugh Tale. Benar, dia tidak menemukan emas atau kekuasaan, tapi sesuatu yang membuatnya tertawa terbahak-bahak. Tertawa di ujung perjalanan, di hadapan kebenaran dunia yang absurd. Tawa itu adalah cara untuk mengatakan pada alam semesta yang bisu, kau tidak bisa menghancurkan semangatku. Aku memilih kegembiraanku sendiri. Itu adalah tindakan pemberontakan paling murni. Jadi setelah kita bedah semuanya, analisis ini benar-benar memberikan cara pandang yang luar biasa. One Piece bukan lagi sekedar kisah petualangan mencari harta karun. Jauh lebih dari itu. Ini adalah sebuah mitologi hidup yang tumbuh bersama penontonnya, sekaligus sebuah panggung besar untuk drama eksistensial tentang kebebasan, identitas, dan pencarian makna. Tepat. Ia berhasil menggabungkan tradisi mitologi timur seperti kode kehormatan samurai pada Zoro dengan semangat petualangan barat. Ia mempertanyakan struktur kekuasaan, dan yang terpenting, ia menunjukkan bahwa identitas bukanlah sesuatu yang kita miliki, melainkan sebuah proyek yang terus-menerus kita kerjakan sepanjang hidup. Benar sekali. Karakter-karakternya tidak hanya melawan musuh di luar, tetapi juga melawan kehampaan dan trauma di dalam diri mereka sendiri. Sebuah perjalanan yang sangat manusiawi ya, yang kebutuhan dibungkus dalam dunia fantasi yang luar biasa. Sebagai penutup, ada satu pemikiran untuk Anda renungkan, yang dibangun dari semua materi ini. Silahkan. Analisis ini kan sangat menekankan gagasan eksistensial tentang kebebasan memilih untuk membentuk identitas kita. Kita adalah hasil dari pilihan-pilihan kita. Namun, di dunia One Piece ada juga konsep yang sangat kuat tentang tekad yang diwariskan atau Will of D. Nah, itu dia. Gagasan bahwa ada semangat,
mimpi, dan mungkin takdir yang diturunkan dari generasi ke generasi, yang seolah-olah sudah tertulis. Dan ini memunculkan sebuah tegangan yang menarik. Di satu sisi, ada kebebasan individu yang absolut untuk memilih jalan hidup. Di sisi lain, ada gagasan tentang takdir yang diwariskan. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana cerita ini menyeimbangkan dua gagasan yang tampaknya bertentangan itu? Apakah Luffy benar-benar bebas, atau dia hanya menjalankan takdir yang sudah diwariskan kepadanya? Mungkin di dalam tegangan antara pilihan bebas dan takdir yang tak terhindarkan itulah letak teka-teki filosofis utama dari keseluruhan epos ini.